是你师傅！ Halo sobat, kembali lagi bersama saya Mr. N. Oke, di channel baru ini saya akan membahas khusus alur cerita film animasi Donghua. Nah, untuk animasi umum saya akan membahasnya di channel N2 Story. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan film animasi Donghua berjudul Reversal Dimension. Film ini bercerita tentang dua orang sahabat yang gemar bermain game. Lalu mereka berdua nanti akan masuk ke dalam sebuah game online yang sangat populer. Tetapi ada kejadian aneh yang nanti bakal terjadi di sana. Nah, bagaimana keseruannya? Kita langsung saja masuk ke dalam cerita petualangan mereka. Let's go! Pintu teater 1 telah dibuka. Dipersilahkan memasuki ruangan teater. Cerita dimulai diperlihatkan seorang yang sedang bertarung. Dia mengayunkan pedangnya dengan sangat kuat, membuat lawannya tak berkutik. Dia bernama Xiaozi, pemain legenda yang sangat kuat di dalam sebuah game tersebut. Tujuannya hanya satu, yaitu menemukan lawan yang sebanding dengannya. Setelah itu diperlihatkan kedua pemeran utama dalam cerita ini. Mereka berdua bernama Xiaolei dan Jeji yang sedang beraktivitas seperti biasa di markas rahasia mereka. Xiaolei dan Jeji hari itu sedang memainkan game online. Jeji meminta sahabatnya Xiaolei untuk mengaktifkan cheat pada sebuah game lalu menolongnya memenangkan permainan. Xiaolei yang saat itu sedang memasak lalu meninggalkan masakannya. Xiaolei adalah seorang anak yang pintar. Dia mampu membaca game dan membuat cheat. Bisa dibilang dia adalah seorang hacker. Di sana mereka ingin memainkan sebuah game bernama Zozen untuk mengikuti turnamen yang berada di dalam game dan mendapatkan hadiah utamanya. Meskipun tahu bahwa banyak pemain pro yang akan mengikuti turnamen itu, mereka tak gentar karena Jeji tahu jika rekannya adalah seorang cheater terbaik. Beberapa kali mereka berdua berhasil menjuarai game berkat hal itu. Tetapi pada suatu saat Xiaolei sedang dilanda kegundahan karena biaya untuk melanjutkan sekolahnya belum mencukupi. Dia pun memutuskan untuk mengikuti kemauan orang tuanya, yaitu sekolah di luar negeri. Jeji merasa kecewa karena sepengetahuannya mereka telah memutuskan untuk mencari uang dengan memenangkan pertandingan di setiap game online untuk mencukupi biaya sekolah Xiaolei. Namun karena hampir setengah tahun ini mereka belum mengumpulkan uang yang cukup, maka Xiaolei merasa ragu dengan rencana mereka. Kemudian Jeji mempunyai sebuah ide. Dia akan mengikuti permainan Zozen, kemudian mengikuti turnamen tersebut dan mendapatkan hadiahnya untuk membayar sekolah Xiaolei. Meskipun begitu, Jeji takut rencana mereka berdua tak akan semudah itu karena game itu memiliki sistem yang kompleks dan sulit untuk diretas. Saat mereka berdua sedang berbincang, masuk sebuah pesan di HP Xiaolei, yaitu pesanan pengiriman barang. Kemudian datanglah sebuah paket yang dibawa oleh sebuah drone ke tempat rahasia mereka. Dan pengirimnya adalah seorang anak kecil yang sedang berada di rumah sakit. 没买东西啊，没买，还说快递，你个败家子，你要什么我去给你捡不就行了吗？我也不知道怎么回事。 Barang yang mereka dapatkan itu adalah artefak untuk memasuki Jiwan. Mereka berdua sangat gembira mendapatkan barang tersebut. Karena kegirangan, Jeji langsung saja mencoba alat itu tanpa sepengetahuan Xiaolei terlebih dahulu. Meski Xiaolei mencoba melarangnya, tapi dia langsung menekan tombol power dan masuk ke dalam game. Yo， 佳姐， 欢迎进入纪元。
请在坠地前30秒完成设置。请各位下士。 Pertama kali masuk ke dalam game, JG didampingi seorang NPC non-player karakter sebagai pembantunya. Di awal mula mereka bertemu, dia berpikir jika NPC itu adalah seorang player yang mengira bahwa JG adalah temannya. Kemudian datanglah seorang player yang lain mengatakan bahwa seorang NPC yang diberikan game untuknya sebagai pemandu. Lalu dia mendengarkan arahan dari NPC itu dan masuk ke dalam istana untuk memilih kelompoknya. Saat melihat istana, JG tertarik pada sebuah bangunan yang besar mengapung di atas istana itu. NPC menjelaskan jika itu adalah istana surgawi tempat para dewa tinggal. Dan jika seseorang mendapatkan gelar pahlawan, maka dia akan diizinkan untuk naik ke tempat itu. Di awal game, JG juga diberikan sebuah item yang langka. Pikirnya jika itu ulah dari Xiaolei. Sedangkan di dunia nyata, Xiaolei belum bisa menembus sistem pertahanan game itu. Xiaolei juga mencoba mengatakan pada JG untuk keluar dari game karena dia masih belum bisa meretasnya. Tetapi sekeras apapun dia membangunkan JG, dia tak bisa mendengarnya. Kemudian tiba-tiba muncul pesan error pada perangkat yang mereka gunakan. 佳姐，佳姐， Di dunia game, JG tidak merasakan apapun. Dia tetap memainkan game seakan-akan tak ada yang terjadi. 请各位新手尽快挑选门派，早日成为一代大侠。 Pesan error tersebut ternyata sebuah pesan yang mengatakan bahwa game tersebut sedang diretas oleh virus, membuat para pemain tak bisa keluar dari game. Perusahaan yang membuat game itu sekarang sedang mencoba untuk menghilangkan virus tersebut. Sementara itu, JG yang melanjutkan petualangannya di dalam game, dia memasuki sebuah istana untuk menemukan kelompok yang mau merekrutnya. Ketika pertama kali masuk ke sana, banyak sekali orang yang ingin merekrutnya. Tapi dia tak berminat untuk bergabung dengan mereka karena dia terlalu terpaku kepada seorang player wanita yang cantik. JG sangat ingin bergabung dengan kelompoknya. Sayangnya, kejadian tak terduga dan memalukan terjadi. Huh? 为什么？第一，我是工会招会员，不是门派招菜鸟。第二，你等级也不够。哎呀！ Tak lama kemudian, datanglah seorang yang sangat misterius. Dia mengajak JG untuk bergabung di dalam timnya dan berjanji akan memberikan pil XP padanya. Dia menuliskan sebuah kontrak lalu menggigit tangan JG untuk menandatangani kontrak itu. Singkat cerita, JG yang sudah terlanjur bergabung dengan pria misterius, kini terpaksa ikut dengannya ke markas rahasia di Senlu Hill. Di dalam sana, dia disambut dengan musik rock yang dimainkan oleh anak-anak iblis. Mereka menari dan bernyanyi untuk JG. 掌门，虽说咱们森罗地狱已经半个月没收到新弟子了， Dari kejauhan tempat itu, ada seorang yang sedang mengawasi mereka. Orang itu datang ke pesta dan langsung menyerang JG. Ternyata orang itu adalah Xiaozi, pemain legenda. JG beruntung karena ketua kelompoknya berhasil menyelamatkannya. Tanpa alasan, Xiaozi langsung mengatakan jika dia datang ke sana untuk menghabisi JG. Ketua langsung membela JG dan mengatakan dia akan melindunginya. Akhirnya, pertarungan pun terjadi antara ketua dan pemain legenda. Walau bisa dibilang pertarungan itu tak seimbang karena perbedaan kekuatan ketua dan Xiaozi sangat jauh. Namun ketua tidak membiarkan begitu saja Xiaozi membunuh JG. 螳臂当车，不自量力。 啊！
Dia yang sudah kehabisan tenaga, hampir tak bisa lagi bertarung, mengatakan pada JG untuk lari dan pergi dari sana. Ketua berencana menahan Xiaozi dengan kekuatan terakhirnya dan memberikan sebuah item misterius. JG yang melihat markas mereka akan hancur, segera berlari keluar dari sana. Namun saat dia berusaha dan berlari, batu pijakannya hancur dan jatuh. Tiba-tiba datanglah seorang gadis menyelamatkannya. Ternyata gadis itu orang yang pernah dia buat malu. Gadis itu datang ke sana mencari Xiaozi. Dia menanyakan kepada JG apa yang sedang terjadi. Kemudian JG menceritakan semuanya. Akhirnya gadis itu mengajak JG untuk masuk ke dalam kelompoknya. Awalnya JG menolak. Namun karena gadis itu memberikan tawaran yang bagus, akhirnya dia ikut ke dalam kelompok mereka. Tak lama setelah itu, sebuah pengumuman dari admin game terdengar. Mengatakan sebuah pesan, yaitu benua Huaxia sedang berada dalam gangguan karena sesuatu hal yang tidak diketahui. Oleh karena itu, para pemain tak bisa keluar dari game untuk sementara waktu, hingga sistem diperbaiki kembali. JG memutuskan untuk mengerjakan misi sambil mengisi waktu menunggu maintenance game karena kabar yang dia dapat. XP dan drop rate akan dilipat gandakan selama proses itu. JG juga mendapatkan sebuah item baru, bernama Pit Little Demon. Kemudian dia pergi ke Lingshan Labirin. Di sana dia mencoba untuk mengalahkan monster sendirian. Tapi karena levelnya masih jauh, maka monster-monster di sana dapat mengalahkannya dengan mudah. JG yang sudah lelah masuk sendirian di dalam labirin beristirahat sejenak. Lalu datang Zifeiyu, gadis yang mengajaknya bergabung dalam kelompoknya. Zifeiyu datang untuk mengajaknya masuk ke dalam Dungeon Bruce Hill. Dia juga mengajak dua orang lagi untuk bergabung bersama mereka masuk ke sana. Mereka bernama Chang Yang-san dan Shisu Chaufan. Setelah mereka berkumpul, masuklah mereka ke dalam Dungeon. Di dalam sana, Zifeiyu bertanya kepada JG berapa lama dia bermain game ini dan mengapa Xiaozi mengincarnya. JG menjawab jika dia bermain game ini belum terlalu lama. Dia pun tak tahu mengapa Xiaozi mengincarnya. Mendengar itu, Zifeiyu mulai curiga bahwa dia melakukan sesuatu yang buruk sehingga dia diincar. JG menjawab jika dia tak mungkin curang. Dia bahkan tak dapat mengalahkan bos monster sendirian. Shisu Chaufan memotong pembicaraan mereka berdua dan mengatakan jika tak ada bos di wilayah itu sekarang, bos yang asli akan dengan mudah menyebabkan bug di dalam game, menyebabkan para pemain akan sulit keluar dari Dungeon. Kecuali bermain offline, mereka akan keluar. Maka dari itu, bos dikunci. 将玩家困在幻境中出不来，只有下线才能解决，所以那个 BOSS 被关起来了。你开外挂了。我不是说带我抓迷宫吗？BOSS 到现在还没碰到呢。现在顶替他的是一个山猪怪。 Sampailah mereka di wilayah pohon undead. Mereka semua melihat sebuah pohon yang disegel. Pohon itu adalah bos dari dogen itu yang sedang terkunci untuk mencegah menyebabkan bug dalam game. Pohon itu sangat besar dan menyeramkan. Zifeiyu dan Chaufan memeriksa daerah sekitar dan memerintahkan Yang San untuk menjaga JG jangan sampai kabur. Namun saat Yang San berbalik ke belakang, JG telah hilang. Dia yang mencoba mencari JG berteriak-teriak akan menghancurkan pohon-pohon tempatnya bersembunyi. Karena mendengar bahwa dia bisa menghancurkan sebuah pohon, kemudian JG mempunyai ide untuk membohongi Yang San dan mengatakan pohon ini punya sedikit hubungan dengannya. Dia menuliskan nama Yang San di pohon itu, namun menambahkan tulisan yang sangat bodoh. Chang San yang sangat marah setelah melihat itu langsung memotong pohon. Kemudian hal yang aneh terjadi. Kunci dari bos terbuka. Lalu pohon itu berubah menjadi monster yang sangat mengerikan. Mereka semua berkumpul kembali dan melawan monster itu bersama. Zifeiyu yang mencoba menyerang monster terkena ilusi. Dia berhayal jika Xiaozi pada saat itu datang ingin membunuh JG. 你到哪儿去了？为什么不跟我比？好久不见啊，师傅。
Di dalam ilusi, Zifeu dikalahkan oleh Xiaozi. Saat dia akan dikalahkan oleh ilusi monster itu, Jeji langsung segera menyelamatkan dan mengatakan itu semua hanyalah ilusi. Mereka semua menyatukan kekuatan demi mengalahkan monster itu. Jeji yang sedang terpojok akhirnya teringat tentang item yang diberikan untuknya. Dia mengambil lalu menggunakan ke monster hingga membuatnya hancur. 灵泉珠，原来是在这里用的。 Mereka semua yang telah berhasil menjelajahi Dunggeon kini berjalan keluar dari sana. Di tengah-tengah perjalanan pulang, mereka mendengar pengumuman admin bahwa waktu logout ditunda tanpa batas waktu. Dan turnamen Zuzen akan dimulai lebih awal. Bonus hadiahnya juga dilipat gandakan dan upacaranya akan diadakan di kuil surga. Setelah mendengar itu, mereka semua berpisah. 提前启动，获得冠军者奖金增加至1000币。游戏登出时间无限期延迟，修复期间，为了丰富玩家的游戏体验，我们先走了，明天见。好，明天见。 JJ yang tertinggal sendirian mendengar suara dari bunga matahari. Kemudian dia mendekatinya. Ternyata itu adalah Xiaolei. Dia mengatakan pada JJ sekarang akses dari semua orang di luar terputus. Dan sekarang ada virus Trojan yang mengunci game ini. Dengan kata lain, mereka tidak akan bisa keluar dari game. Xiaolei juga mengatakan virus itu berada dekat dengan JJ. Berita baiknya, perusahaan game akan mengganti rugi pada setiap pemain yang sedang logging pada saat ini. Dan berita buruknya, jika tak cepat keluar dari game, maka tubuh asli dari JJ akan mati. Setelah mengatakan itu, Xiaolei memutuskan koneksinya. 第3天脱水，第5天失禁。哦，哎，对了，现在出了这么大的事儿，你还黑进来，不会有危险吧？不过这个木马的来源好像就在你身边，你有没有什么相关的线索？先这样了。我还没问你关于那个任务呢，我，哎呀！ Sementara di dunia nyata, ada orang yang tak dikenal datang ke tempat rahasia Xiaolei dan JJ. Mereka tampak sangat mencurigakan. Hai sobat, sekian dulu video kali ini. Untuk video selanjutnya masih membahas tentang series ini. Kita tunggu saja di part selanjutnya ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.